Halo, aku Destiani Emilia Rahman, absen 8 dari salah satu siswi kelas 12 IPA 4. Hai semuanya, nama aku Amanda Citra Ramadhani, biasa dipanggil Manda. Kalau di SMA ini dipanggilnya Citra sih, karena Mandanya ada 2. Dan baru-baru ini dipanggilnya Mancit, alias Manda Citra. Gimana nih teman-teman? Udah mulai kerasa belum capek ngejar PTN impian yang kalian inginin? Aku tahu pasti banyak banget perjuangan yang gak bisa kalian lupain kan? Semangat ya! Aku juga tahu kok kita semua punya impian yang sangat tinggi, setinggi harapan orang tua. Oke teman-teman, coba deh kalian inget-inget. Perasaan kayak baru kemarin ya kita daftar ke SMA ini, tapi tiba-tiba udah mau lulus aja. Gak kerasa kita udah di detik-detik terakhir mau kelulusan. Setelah itu kita udah bukan siswa SMA 6 lagi. 3 tahun udah kita lalui bersama. Mulai dari kelas 10 yang kita belajar mulai dari daring, PTM, harus sesi-sesian. Ya pokoknya banyak kenangan yang manis kalau misalkan kita inget-inget lagi. Kita bakal kangen sama hal-hal itu. Terus pas udah PTM, kita ngadain acara Mustika Rasa. Di situ kita pakai baju kebaya, yang laki-laki pakai baju batik, dan kita diminta untuk masak makanan khas daerah. Nah, kelas 10 MIPA 4 nih masak nasi liwet, dan hasilnya dimasukin ke IG Jurassic. Kalian harus lihat sih. Oh ya, di kelas 10 nih nggak terlalu banyak event-event sih, karena ya kita kan masih peralihan ya, masih sesi-sesian dan belum efektif sepenuhnya ngadain event-event secara langsung di sekolah. Meskipun kita udah PTN, sesi-sesian dan berangkat full semuanya, kita harus diliburin lagi karena penyebaran COVID-19 mulai menyebar. Kita terpaksa harus belajar di rumah lagi, harus komunikasi online lagi. Pokoknya di kelas 10 kayak lebih terbatas, singkat waktunya. Terus kalian inget gak waktu pas kelas 10 kita suruh maju ke depan sama Bu Tio, suruh nyanyi hafalan warung pojok, tapi gak ada yang mau maju ke depan dan gak ada yang hafal. Jadi kita dihukum satu kelas suruh keluar. Coba deh bayangin, hal-hal yang kayak gitu bakal kita kangenin. Dihukum sama guru, gak ngerjain tugas. Pokoknya kita bakal kangen sama hal-hal yang kayak gitu. Di kelas 10 ini emang sih belum kelihatan mana yang nakal, mana yang alim, mana yang pintar, itu belum kelihatan sama sekali. Nah, pas kelas 11 di sini nih puncak-puncaknya udah kelihatan mana yang rajin, mana yang masya Allah, mana yang amburadul gitu. Kalian pasti kenal Jidun kan? Dan Jidun itu ya, dia tuh tukang bolos, terus kayak ya itu si base-nya tuh si Ari. Kayak mereka tuh kemana-mana selalu berdua, mulai dari WC, ke kantin, jam pelajaran, bolos berdua. Pokoknya kemana-mana tuh selalu berdua, kayak sendal jepit. Pokoknya di kelas 11 ini puncak-puncaknya keaktifan kita. Nah, mulai kelas 11 nih, kegiatan-kegiatannya mulai banyak dan mulai seru nih. Kayak waktu 17-an, kita itu ada lomba fashion show. Nah, yang jadi modelnya tuh Habibie sama Manda, yang ngedandaninnya Manto. Ya, walaupun nggak menang, tapi kita dapet sih fun-nya. Oh ya, selain lomba fashion show, kita juga jadi juara satu lomba padus loh. Waktu itu kita yang latih langsung Pak Eka di aula baru. Selain lomba padu sama lomba fashion show,
juga ada lomba short movie. Itu pertama kalinya banget kita ikut lomba short movie, dan kita syutingnya di Keraton Kasepuhan, dan ternyata langsung dapet juara 1. Keren banget. Itu paling memorable banget sih. Kelas 11 nih, masa-masa yang paling nyenengin banget gak sih? Waktu itu ada yang namanya kegiatan study tour, dan kita satu bis dari Jogja ke Bali, studi banding ke UGM, terus ke Pantai Kuta. Pokoknya banyak deh destinasi wisata yang kita kunjungi di Bali. Tapi ada tragedi juga, yaitu kacamatanya Radit hilang. Selain kacamatanya Manto hilang, waktu di sana nih ada tragedi yang benar-benar gak pernah kita bayangin sebelumnya, yaitu tragedinya Zidane. Kalau aja tragedi itu gak kejadian sama Zidane, mungkin Zidane masih ada di sini sama kita sampai sekarang. Tapi ya udah, mungkin emang udah jalannya. Dia juga pasti have fun di sekolah barunya. Nah, yang gak kalah seru dan bikin greget nih, ada porak. Nah, yang gak kalah seru dan bikin greget nih, tim bola tangan kita. Ada Aca, Filvi, Zahra, Sofia, Tata, dan kiper andalan kita nih, Kamsa. Mereka nih keren banget loh. Pertama kali main aja nih, mereka udah lawan Kepa, anak IPS 4. Ya, bisa dibilang musuh terkuat sih, tapi keren banget karena mereka berhasil dapetin juara 2 di kelas 11 dan juara 3 di kelas 12. Selain event-event yang diadain di sekolah, kelas kita juga aktif loh ngadain kegiatan-kegiatan sendiri. Kayak misalnya kalau misalkan lagi bulan puasa, kita tuh sering ngadain bukber bareng. Pertama kali banget itu di rumahnya Krisna. Terus pas kelas 11 nih, kita ngadainnya di rumahnya Aca. Oh iya, ya bukber Vol 2 ini yang di kelas 11 ini ada yang spesial loh, yaitu karena kita kedatangan guest star kita, yaitu Zidane. Pokoknya di kelas 11 banyak hal yang mungkin gak akan sama kayak di kelas 12. Susah juga buat nyatuin manusia-manusia yang punya perbedaan pendapat, itu susah. Tapi di kelas 11 ini, kelas 11 di 4 nih keren banget. Karena meskipun banyak perbedaan di antara kita, tapi kita tuh masih bisa bareng-bareng, masih bisa ada yang ngalah. Jadi ya meskipun perpecahan itu ada, tapi nggak pecah banget gitu. Pokoknya semua momen yang sedih, memalukan, membanggakan kelas kita ini terbentuk dimulai dari kelas 11. Kita udah jadi satu keluarga yang kompak, satu keluarga yang utuh. Seneng banget bisa punya temen kayak kalian semua. Semoga kalian sukses ya, amin. Lanjut ke kelas 12 yang di sini tuh lagi pusing-pusingnya. Ya emang sih dari kelas 11 udah mikirin ya, harus mikirin mau ke universitas yang mana, terus mau ambil jurusan apa, itu emang harus dari kelas 11 ya. Tapi di kelas 12 ini apa ya? Ya nggak terlalu banyak momennya, tapi emang harus diperbanyak momen karena ya ini kelas terakhir yang kita duduki. Di kelas 12 ini banyak banget tugas-tugas yang bikin kita stres. Bareng-bareng buat kerjain portofolio, buat kerjain penugasan, kerja kelompok, terus sampai kayak praktek-praktek segala macam itu semua terkumpul di kelas 12. Tapi nggak nyangka kita tuh keren banget. Ternyata kita tuh udah, ya mungkin awalnya kayak selalu ngeluh, aduh ini gimana ngerjainnya, tapi keren banget kita masih tetap ngerjain bareng-bareng. Terus
sama sih, masih ada perlombaan juga di kelas 12, mungkin nggak sebanyak kelas 11, dan masih ada juga teman-teman orang yang baik yang mau berpartisipasi di perlombaan itu. Nah, event 17-an kali ini ada yang menarik, yaitu ada yang namanya lomba sepeda hias loh. Waktu itu kita bikin tank. Makasih banget buat Zahra dan orang tuanya yang udah nyediain tempat buat kita bikin tank. Kayaknya ngabisin berhari-hari deh itu. Sampai malam kita ngelembur, ada sampai pas mau hari hani kita tuh ngelembur di sekolah. Bayangin, sekolah nih berantakan banget kelasnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat berpartisipasi di event 17-an terakhir kita. Bener-bener makasih banget. Ya walaupun sepeda hias kita, tank kita masih kalah sama sepeda hias lainnya, nggak apa-apa. Tapi event ini tuh bener-bener yang spesial banget deh, yang bener-bener berkesan karena semuanya tuh bahu-membahu gitu loh. Semuanya tuh kerjasama buat berpartisipasi di event 17-an terakhir. Selain event 17-an, kita juga ada event porak lagi nih di kelas 12. Tapi porak kali ini tuh beda. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu pure olahraga, kali ini ada unsur-unsur seninya. Jadi setiap kelas itu kita kasih perwakilan buat pakai baju daur ulang dengan kreasi masing-masing. Nah, temanya kan ada budaya-budayanya gitu ya. Kita itu bikin semacam gunungan yang warna merah yang dipakai sama Desti. Dan itu tuh bikinnya ngelembur tahu, bener-bener yang H-1 baru gerak. Di situ Muti, Desti, aku, terus ada Manda juga, ada Putri, ada Nunung, ada Naura. Datang hari Minggu ke sekolah ini buat nyiapin kostum. Di situ kita bikin semacam gunungan, kita kasih warna merah, terus kita kasih gambar kayak apa ya namanya tuh, disebutnya gunungan wayang api sih kalau ngeliat di Google ya, dari Muti. Untuk hasilnya lumayan sih, karena itu bener-bener H-1 banget guys. Ya meskipun masih belum menang, tapi it's okay. Lagi-lagi event-event yang diadain yang kita rasain di kelas 12 ini, kita tuh nggak nyari menangnya, tapi bener-bener yang bikin kita tuh makin deket gitu loh, makin kerjasama buat ngerasain atau berpartisipasi di event-event terakhir di kelas 12 ini gitu. Tapi ya selain itu ada juga event Maulid Nabi. Nah di sana tuh ada lomba short movie, juga lomba CCI. Nah CCI ini ada aku, ada Naura, sama ada Al. Walaupun tahun kemarin belum menang, tapi alhamdulillahnya di tahun ini kita berhasil masuk babak semifinal dan akhirnya dinyatakan menang jadi juara 2. Terus selain itu yang gak kalah membanggakan nih guys, kelas ini lagi-lagi jadi juara lomba short movie. Keren banget sih. Tau gak, waktu itu syutingnya tuh di deket SMP 16 dan digangguin sama orang gila. Iya gak sih? Disempat orang gila. Disempat sama orang gila. Dan kalau untuk soal short movie tuh kelas kita tuh emang gak diraguin lagi sih guys, selalu menang dan selalu juara 1. Gila sih. Tau gak siapa tim short movie-nya? Itu Pak I sama Rio. Gila, keren-keren. Selain event-event yang diadain dari OSIS, dari sekolah gitu ya, kita juga ada kegiatan pembelajaran di kelas yang gak kalah seru. Kayak misalnya tuh waktu itu ada pelajaran PAI dan kita tuh materinya praktek nikah. Nah yang jadi mempelai pria dan wanitanya yaitu Muti sama Habibi.
Nah, yang jadi orang tua dari Muti itu ada Rio sama Tata. Terus yang jadi orang tuanya Habibie itu ada Vivi juga sama Krisna. Nah, yang jadi penceramahnya itu ada aku, yang jadi koriahnya itu Dea, terus yang jadi MC-nya itu Desti, terus yang jadi penghulunya Jabar, yang jadi lebihnya tuh Panji, terus yang jadi kameramennya tuh ada Adi sama Abel, terus yang jadi palang pintunya nih ada Faiz sama Radit. Mereka tuh adu pantun tau guys, seru banget. Terus yang lain nih ikut juga jadi pagar ayu. Nah, gak cuman akad nikahnya yang dilaksanain di masjid, tapi kita juga ngadain acara sendiri nih di kelas. Jadi ya kelas nih didekor ala-ala buat ngadain resepsi. Jadi mempelai wanita dan prianya nih naik guys ke atas panggung beserta orang tua mereka masing-masing. Dan kita nih para tamu undangan gak lupa buat ngucapin selamat naik panggung satu persatu. Pak Usmannya juga ikutan loh. Terus abis itu kita makan-makan. Nah, menunya tuh sayur asem, pakai ayam goreng, pakai tahu, pakai tempe, pakai sambal. Enak banget pokoknya guys. Abis itu bener-bener yang kayak di hajatan banget nih. Selain kita makan-makan, kita juga ngadain dangdutan. Kalau dari aku pribadi, berada di kelas 12 MIPA 4 ini suatu hal yang gak pernah aku kira sebelumnya, yang bener-bener gak nyangka bakal ditempatin di kelas ini dan bakal ketemu orang-orang yang berbagai macam watak dan karakternya. Pertama kali ditempatin di kelas 10 MIPA ini bener-bener yang kayak ya masih gak saling kenal. Dan pas mulai masuk, pas mulai kenalan, oh ternyata orangnya ya. Pokoknya ya gue jujur senang banget sih ada dan jadi bagian dari kan. Dari kecil ke sekarang mungkin ini sekolah yang paling Terima kasih untuk semuanya juga walaupun di awal kita bisa, tapi di ujungnya juga kita tetap nyatu jadi satu ya. Jadi itu aja pesan kita buat semuanya, lakuin yang terbaik buat masa depan. Insya Allah kalian semua sukses. jaga kesehatan aja ya, kayak soalnya ntar kalian sekolah kuliah maksud gue ataupun kerja pasti ya proses menuju dewasa itu gak ada yang bikin kalian jadi gak tidur, pasti sih kepikiran banget gue bakal jadi apa ya nanti, kepikiran banget ya. Semangat aja sih pesan dari gue ya, walaupun gue juga gak semangat ya. Pokoknya apa yang teman-teman impikan, apa yang teman-teman cita-citakan, semoga semuanya tercapai. Semoga usaha kalian gak akan ngehianatin hasil yang akan kalian raih. Terus pokoknya semoga teman-teman gak akan pernah lupa sama kenangan manis di SMA. Kenangan manis, kenangan pahit, terus baik buruknya semua kelakuan kita di SMA semoga masih bisa diperbaiki pada saat ketika kita dewasa. Semoga teman-teman semuanya sehat, diberi umur yang panjang, semoga kita bisa bertemu lagi ya. Pokoknya nanti kalau misalkan semua dari kalian sukses ya minimal traktir lah.
Udah sih gitu aja. Sehat-sehat dimanapun kalian berada. Sukses teman-teman. Dah. See you.
Halo, halo. Gimana nih videonya yang tadi udah ditayangin? Seru nggak? Atau ada yang kurang? Atau gimana? Ya itu mungkin adalah video terakhir yang kita berdua buat The Last Project untuk kelas ini, untuk kelas 12 IPA 4 dan Fisika. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya kenapa sih ini dirahasiain, kenapa sih nggak ngelibatin satu kelas biar videonya lebih maksimal mungkin atau lebih bagus. Ya karena emang dari awal tujuan saya sama Pak Is buat ini tuh biar surprise itu, buat kejutan kalian, buat video akhir lah ibaratnya, buat kenang-kenangan. Jadi biar membekas di hati kalian. Jadi kami sengaja bikinnya rahasia-rahasia gini. Ya, terima kasih juga yang udah terlibat dalam video tadi dan bukan bermaksud tidak mengajak semuanya, tapi mungkin ini caranya kami buat cuman orang-orang tertentu aja yang tahu dan yang bisa ikut. Ya ini bukan mengecilkan manapun, untuk kepentingan proyek kita sebenarnya, bukan gara-gara mungkin orangnya kayak gini, tapi ya biar proyek kami berjalan dengan lancar, biar nggak ada hambatan juga, karena mungkin ini adalah proyek terakhir kita, jadi harus maksimal. Ya makasih juga buat teman-teman buat 3 tahunnya, dari kita kelas 10, kelas 11, kelas 12 bareng-bareng, dari yang awal nggak kenal sampai sekarang lebih deket lagi, lebih erat lagi, kayak keluarga malah. Doa yang terbaik buat kalian ke depannya, semoga impian-impian hebat kalian bisa terwujud. Cuma bisa ngucapin terima kasih aja karena udah bisa bersama selama 3 tahun. Mungkin kalau nggak ada MIPA 4 juga nggak bisa terbentuk nih, kayak buat video-video dari mulai short movie yang pertama kelas 11 itu pertama kali dibuat, yang nggak expect kalau bisa juara 1, dan yang kedua mungkin ada di Maulid Nabi, itu juga nggak expect, tapi karena keyakinan kita karena udah pernah juara, jadi mungkin itu gara-gara pede ya, jadi bisa juara 1 juga. Dan tanpa kalian itu mungkin videonya bakalan hambar. Jadi terima kasih juga yang udah terlibat dalam video-video kami selama 3 tahun ini, terutama yang short movie 17-an, Maulid Nabi, dan yang terakhir video ini. Terima kasih juga buat Majid sama Desti yang udah rela-relain waktunya. Ya kami berdua minta maaf karena mungkin itu ngebuang-buang waktu kalian juga. Dan semua yang terlibat dalam pembuatan video ini lah, nggak Majid Desti doang, ada Kesa, Agis yang udah ngebantu buat HP-nya dipinjemin biar bisa merekam video ini. Dan ada Filvi dan Ahmad Puji yang udah mau melontarkan kata-katanya untuk berkesan pesan di video ini. Apa ya, pesan-pesan paling di awal short movie kelas 11 dan 17-an. Kalau kan kebetulan saya 2 kali terlibat dalam short movie. Kalau short movie yang pertama sih cenderung lebih terstruktur ya, soalnya emang diusahain matang-matang dari jauh-jauh hari. Jadi yang kendala minimal sekali. Kita nggak ada kendala, lancar lah istilahnya. Jadi yang kurang lebih syuting yang pertama tuh lancar, alhamdulillah. Nah, untuk syuting yang kedua yang pas Isra Miraj itu bisa dibilang agak chaos ya, Maulid Nabi, betul, salah Nabi. Agak kacau. Soalnya yang pertama
Memang dari ide ceritanya itu gini, jadi kalau pas lagi 17-an kan yang nulis ide cerita tuh ada Naura sama Macit ya, iya sama Macit. Nah itu juga pas lagi 17-an tuh nggak ada lomba lain yang melibatkan dua orang itu lagi. Jadi mereka tuh bisa fokus buat ngebikin skripnya. Free ya. Betul. Tapi kalau misalnya pas lagi Pas lagi Maulid Nabi itu si Naura sama Macit ini lagi ada lomba juga. Iya, CCI di sana di aula. Jadi Ya bikin skripnya tuh beneran minim banget, nggak ada apa ide-idenya tuh nggak muncul. Terlebih lagi kayak kita dipaksa buat deadline-nya tuh kurang lebih seminggu lah ya. betul dikejar deadline. Nah, selain itu, selain kekacauan yang pertama tadi yang skrip, ada lagi kurangan pemain sih lebih tepat. Kan karena ini temanya toleransi, jadi ada yang berperan sebagai nonis kan, ada yang Islam, ada yang nonis. Nah di sini kita kekurangan si karakter Islam apa nonis lagi. Pokoknya ada kekurangan karakter. Jadi tadinya tuh kita pengen lebih banyak orang-orang yang terlibat dalam film di Maulid Nabi itu, tapi ya gara-gara keterbatasan pemain jadi sedikit orang. Mungkin dari Faiz ada pendapat dari yang Maulid Nabi. Maulid Nabi mungkin kurang lebih sama, tapi ada kesan yang sangat menarik di waktu itu di depan SMP 14 ya, di Kebumen di situ. Itu kan syutingnya tuh habis acara napak tilas itu tuh, habis napak tilas itu kurang lebih hari Sabtu atau Minggu gitu, langsung ke sini dan langsung pergi ke Kebumen di depan SMP 14. Itu kan tempat syuting kita kedua ya. Nggak ada hal yang di ini, cuman ada satu hal yang bikin videonya tuh harus di-cut ya. Di-cut sama ada yang di zoom. Jadi ada orang orang yang mungkin ODGJ gitu ya, mungkin maaf ODGJ itu mengganggu banget proses syutingnya dan tidak berjalan dengan lancar. Jadi kita tuh harus nunggu si orang itu pergi, tapi ini naasnya ya, naasnya itu nggak pergi-pergi gitu. Jadi mau nggak mau itu kita dipaksa syuting dengan kondisi yang setiap syuting tuh harus menoleh ke belakang biar dikira nggak dikejar. Kalau tiba-tiba dikejar di belakang kan bahaya, itu makanya noleh ke belakang terus. Dan ya kalau misalkan ada yang tahu di posisi syuting tadi mungkin ngertilah kayak gimana gitu kan, ya deg-degannya langsung dikejar atau langsung dilempar batu kayu gitu kan. Dan pas lagi shootnya sama Desti tuh orang itu tuh ada di belakangnya gitu kan, masuk frame. Itu yang mungkin yang saya sama Rio pertimbangin tuh antara dihapus atau enggak. Nah ini nih uniknya, kalau dihapus kan kayak apa sih ceritanya nggak nyambung kan kalau dihapus, karena itu beneran poin ceritanya di situ, karena kita pakai alurnya maju mundur kan Ustaz. Jadi alurnya maju mundur gitu. Kalau misalkan dihapus kan ya nyambung tuh. Mau nggak mau video itu di zoom dan mungkin kelihatan aneh ya kalau di zoom, tapi better karena daripada kelihatan banget, jadi mending di zoom. Soalnya itu udah berapa kali take video dan udah sore juga, jadi daripada kelamaan waktunya pulangnya maghrib, mending yang ngomong di take terus di zoom. Itu sih yang pengalaman yang mungkin berkesan banget. 3 tahun sudah terlewati, mungkin yang dari kelas 10 nggak nyangka bakalan seberat apa di kelas 12 yang tadinya masih unyu-unyu gitu kan. Ada di fotonya nih, mungkin bisa ditampilin di sini ya editor. Ini video kelas 10 yang masih sesi-sesian, ini sesi 1, ini sesi 2. Nah itu nggak bakalan expect sih kalau ada yang namanya portofolio dan penugasan. Mungkin yang namanya manusia ya, pasti ada yang namanya perpesan juga. Ada di mana bahasa Inggris tuh people come and go. Jadi ya mau nggak mau kita harus berpisah. Menghitung hari, besok hari betul. Besok berarti bukan besok sih, hari ini hari Jumat. Jadi besok kita berpisah.
Kita yang Jumat beda. Jadi hitungannya hari ini. Tapi ini kita baca Kamis. Kenapa guys? Jumat. Di hari Jumat yang mungkin hari terakhir yang bakal kita lihat di SMA 6 bakalan jarang juga yang bercanda di kelas, main gitar, nyetel lagu, mungkin ada yang tidur sampai ada yang fokus ngerjain ngebet foto, penugasan. Mungkin udah nggak ada lagi di kelas ini kayak yang tadinya rame tiba-tiba sepi gitu. Yang tadinya kursi ada isinya, ada yang tempatin, ada tasnya, sekarang udah nggak ada. Ya cuma mau berpesan semoga Tujuan kalian ke depannya, impian kalian bakal terwujud dan sukses terus buat kalian. Nanti kita ketemu lagi di tempat kita masing-masing. Oke guys, makasih udah nonton sampai sini. Maaf ya tadi ngomongnya agak random, agak kemana-mana karena emang nggak tahu apa yang harus diomongin. Sampai jumpa di video berikutnya. kan nggak ada video berikutnya dong. Ini video terakhir kita. Tapi kan masih bisa bikin pas reuni. Nggak mungkin. Reuni itu beda vibes-nya sama sekarang. Kalau di kelas kan kita seru ya. Kalau di reuni gitu kan pasti ada yang sibuk, ada yang mungkin nggak bisa hadir karena berhalangan. Kalau di kelas kan pasti semuanya ngumpul jadi satu kelas. Kalau misalkan reuni kan kita pasti sudah sibuk masing-masing. Gak ada video selanjutnya. Ini video terakhir kita yo. Video terakhir. Ya udah guys, segini dulu. Makasih 3 tahunnya udah bareng-bareng sama kita. Sampai jumpa di lain hari. Kita bertemu lagi. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu,
siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap